Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Hafin. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah kelas B. Di sini saya akan membacakan dan memberi kesimpulan terhadap pembahasan ilmu pengetahuan menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan adalah intelek aktif, adalah gudang kesempurnaan mutu-mutu pengetahuan. Fungsinya sebagai model kesempurnaan intelektual. Mencapainya, manusia harus mewujudkan sosok manusia hakiki, yaitu ketika intelek manusia dapat bertemu dan bersatu dengan intelek aktif, sehingga ia dapat memperoleh bentuk-bentuk pengetahuan yang dilimpahkan kepadanya. Dengan demikian, intelek aktif merupakan sumber pengetahuan dalam perspektif Al-Farabi. Jadi di sini maksud Al-Farabi, intelek aktif itu adalah sumber dari pengetahuan manusia. Jika intelek aktif itu dapat digunakan manusia dengan baik, maka ilmu pengetahuan akan ia dapat. Pengetahuan dalam Islam menurut Al-Bantani. Secara informal, Al-Bantani dididik ayahnya yang juga seorang ilmuwan. Sejak kecil ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Ketertarikan pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Bantani kemudian menekuni bidang astronomi. Selama Al-Bantani sibuk dalam melakukan observasi tentang astronomi antara tahun 878 hingga 918, ia tertarik pada konsep matematika dari ilmuwan yang mengembangkan ilmunya di India. Kontribusi terhadap Al-Bantani pada ilmu astronomi adalah pengenalan penggunaan trigonometri. Kontribusi ini memberikan pengetahuan baru mengenai penghitungan matematika yang lebih kompleks bagi para astronomi lain dan masih digunakan hingga sekarang. Jadi menurut Al-Bantani, ilmu pengetahuan adalah yang didasari dari observasi terhadap sesuatu, baik itu di bidang astronomi ataupun bidang matematika, sehingga muncullah ilmu-ilmu yang dapat dikembangkan hingga saat ini. B. Ilmu pengetahuan menurut Ibnu Sina, Ibnu Batuta, dan Ibnu Rashid. Ibnu Sina yang lebih dikenal di barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Isina. Menurut Halikan dan Al-Kifti serta Baihaqi, ia lahir pada bulan Safar 370 Hijrah atau 980 Masehi di desa Afsanah dekat yang diangkat oleh seorang penguasa Samanis. Dalam pandangan Ibnu Sina, pengetahuan itu hierarkis, masing-masing memiliki tingkatannya sendiri, di mana yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Di dunia Islam, selain Ibnu Sina, sebetulnya terdapat filsuf lain yang terkait tema klarifikasi ini, seperti Al-Ghazali dalam buku Book of Knowledge atau Kitab Ilmu. Al-Ghazali membagi klarifikasi ilmu pengetahuan 4 sistem klarifikasi, yaitu yang pertama, ilmu teoritis dan praktis, yang kedua, ilmu huduri dan husuli, 3, ilmu religius dan intelektual, 4, ilmu fardu ain, wajib atas individu, dan fard kifayah atau wajib atau sunnah. Dari keempat klarifikasi tersebut, Al-Ghazali banyak mempersoalkan ilmu-ilmu intelektual dan ilmu-ilmu religius. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu intelektual adalah ilmu yang dicapai oleh intelek manusia semata. Sedangkan ilmu-ilmu religius adalah ilmu-ilmu yang diperoleh oleh para nabi melalui wahyunya. Kedua ilmu tersebut saling melengkapi, adapun jika terjadi penentangan maka ilmu-ilmu religius dijadikan patokan utama di atas ilmu-ilmu intelektual. Ibnu Sina meletakkan klarifikasi ilmu sebagai bagian dari upaya memahami tingkatan-tingkatan kebijaksanaan atau hikmah
Untuk ia mengklarifikasikan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Untuk ilmu teoritis dimaksudkan sebagai ilmu yang mencari tentang kebenaran, sedangkan ilmu praktis dimaksudkan sebagai ilmu yang mencari kebaikan. Lewat itu teoritis kita mengetahui segala sesuatu apa adanya. Sedangkan lewat ilmu praktis kita mengenal sesuatu dengan sebagaimana mestinya. Sedangkan Ibnu Rashid mendefinisikan ilmu sebagai pengenalan tentang objek dengan sebab dan prinsip-prinsip yang melingkupinya. Objek-objek pengetahuan yaitu objek indriawi dan rasional. Objek indriawi adalah benda-benda yang berdiri sendiri yang ditunjukkan oleh benda-benda tersebut, sedangkan objek-objek rasional adalah substansi dan objek-objek indriawi yaitu esensi dan bentuk-bentuknya. Oleh karena itu dalam Daminah, Ibnu Rashid secara tegas menyatakan bahwa dua bentuk wujud objek itulah sumber pengetahuan manusia. Dengan konsep seperti ini, Ibnu Rashid dikategorikan sebagai pemikiran empirik. Beliau memberikan peran yang signifikan bagi rasio. Menurut Ibnu Rashid, rasio bukan seperti botol kosong yang hanya siap untuk diisi pengetahuan, melainkan jiwa yang aktif untuk mencari pengetahuan. Ibnu Rashid melihat objek pengetahuan tidak hanya bersifat material duniawi, tetapi juga non-material. Dan beliau berpikir objek justru dikaitkan dengan keyakinan dan peran aktif Tuhan. Dengan demikian, konsep sumber pengetahuan Ibnu Rashid merupakan pemikiran empiris yang rasional. Baiklah, saya Alia Rosanabila akan melanjutkan materi B. C. Ilmu pengetahuan menurut Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ialah yang dikenal sebagai bapak matematika Islam. Khawarizmi lahir pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Di Khawarizmi, intelektual muslim ini banyak menyumbangkan karya di bidang matematika, geografi, musik, dan sejarah pada masa hidupnya. Dia bekerja sebagai dosen di kota Baghdad atau Irak. Al-Khawarizmi dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan aljabar. Al-Khawarizmi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu aljabar dalam suatu bentuk dasar yang dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari. Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi merupakan tokoh matematika dunia, penemu ilmu aljabar yang banyak siswa di Indonesia belum banyak dengar. Sebab itu, pengenalan ilmuwan matematika sangat mendukung pada jalannya proses pembelajaran karena masuk pada pokok pembahasan yang akan dibahas. Mengingat aljabar adalah pokok bahasan untuk siswa sekolah menengah pertama, maka dengan adanya pengenalan terhadap tokoh akan mendorong dan menyuntikkan rasa paham dari mana asal sebelum masuk kepada inti pokok bahasan ilmu tersebut. Sejarah ini, matematika dikenal salah satu mata pelajaran yang banyak tidak disukai dan dianggap menakutkan oleh siswa. Dengan adanya pengenalan tokoh penemu teori atau rumus matematika, diharapkan siswa selalu berpikir positif dan mengubah paradigma bahwa matematika mudah dan menyenangkan. Strategi ini sangat baik digunakan untuk mengawali pembelajaran agar siswa selalu termotivasi dan mengingat pokok bahasan ini. Selain itu, peran guru matematika juga berpengaruh terhadap pemahaman ilmu kepada siswa. Maka dengan kerjasama semua pihak akan membantu dalam sukses dan majunya pendidikan Indonesia. Jadi, ilmu dalam Islam merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atau persoalan-persoalan duniawi. Dengan berlandaskan kepada wahyu Allah, pengetahuan ilmiah diperoleh melalui indera, akal, dan hati.